bagian ini, saya akan membahas mengenai putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori legislasi. Fokus saya adalah melihat apakah putusan bersyarat merupakan bentuk penafsiran konstitusional yang sah, atau justru telah mengarah pada praktik penyelundupan legislasi. Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang tidak secara tegas menyatakan norma konstitusional atau inkonstitusional, melainkan memberikan syarat tertentu agar norma tersebut dapat tetap berlaku. Dalam praktiknya, MK mengenal dua bentuk, yaitu konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Menariknya, model putusan ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi berkembang melalui praktik jurisprudensi. Dalam teori legislasi, pembentukan norma hukum adalah kewenangan lembaga legislatif bersama eksekutif. Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai negatif legislator, yaitu lembaga yang hanya berwenang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan membentuk atau merumuskan norma baru. Persoalan muncul ketika MK tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga memberikan syarat atau tafsir tertentu yang bersifat mengikat. Dalam kondisi ini, MK secara tidak langsung telah mengarahkan isi norma hukum yang seharusnya menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Disinilah muncul kritik bahwa putusan bersyarat berpotensi melampaui fungsi yudisial. Contoh yang paling relevan adalah putusan MK nomor 91 garing PUU 18 tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam putusan ini, MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dengan memberikan tenggat waktu kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan. Selama tenggat tersebut, undang-undang tetap berlaku. Putusan ini menimbulkan perdebatan serius. Di satu sisi, MK dianggap menjaga stabilitas hukum. Namun, di sisi lain, MK seolah menentukan arah legislasi ke depan dengan menetapkan syarat dan tenggat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran MK dari negatif legislator menuju positif legislator secara terselubung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi memang menawarkan solusi praktis, tetapi secara teoritis menimbulkan problem serius dalam kerangka teori legislasi. Tanpa batas yang jelas, praktik ini berpotensi menjadi bentuk penyelundupan legislasi yang mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi atau yang kita kenal sebagai MK itu merupakan lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, salah satu ciri utama putusan MK itu adalah sifatnya yang final dan mengikat. Yang artinya ketika putusan MK itu dibacakan, maka putusan tersebut itu langsung berlaku dan tidak bisa diajukan upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Makna final sendiri itu menunjukkan bahwa MK itu adalah pengadilan konstitusi yang paling tinggi, sehingga putusannya itu menjadi akhir dari proses hukum. Sementara itu, makna mengikat yang berarti putusan MK itu berlaku untuk semua pihak, tidak hanya bagi para pihak yang berperkara saja, tetapi juga mengikat lembaga negara dan seluruh warga negara. Inilah yang disebut sebagai sifat erga omnes. Nah, tujuan dari sifat final dan mengikat ini sendiri itu adalah untuk menjamin kepastian hukum, menjaga stabilitas ketatanegaraan, dan memastikan bahwa konstitusi itu benar-benar menjadi hukum yang paling tertinggi. Tanpa sifat ini, akan terjadi ketidakadilan dan potensi konflik antar lembaga negara. Namun, di dalam praktiknya sendiri, putusan MK itu seringkali menimbulkan perdebatan di masyarakat. Hal ini tuh memunculkan pertanyaan penting, yaitu apakah putusan MK itu yang bersifat final dan mengikat itu berarti tidak boleh dikritik? Nah, dalam negara hukum yang demokratis, jawabannya adalah putusan MK itu tetap boleh dikritik. Kritik merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan kontrol publik ya. Namun, kritik tersebut tuh harus ditempatkan secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, jadi kritik yang dibenarkan itu adalah kritik yang disampaikan secara ilmiah, rasional, dan berbasis argumentasi hukum, bukan serangan personal terhadap hakim atau upaya mendelegitimasi lembaga MK. Nah, jadi secara etis, hakim konstitusi itu memang harus independen dan putusannya dihormati, tapi di sisi lain, MK juga itu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa
putusannya itu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substantif. Nah, disinilah kritik publik itu berperan sebagai pengingat etis agar MK itu tidak keluar dari nilai-nilai konstitusi dan keadilan. Nah, sebagai contoh, putusan MK nomor 94 garing PUU strip 21 Romawi strip 2023 terkait batas waktu pengajuan gugatan pemutusan hubungan kerja. Putusan ini tuh bersifat final dan mengikat serta bertujuan menciptakan kepastian hukum. Namun, putusan tersebut tuh juga dikritik karena dinilai berpotensi membatasi akses keadilan bagi para pekerja. Kritik ini tuh menunjukkan bahwa putusan MK tuh tetap dapat dievaluasi secara akademik tanpa mengurangi kekuatan hukumnya. Nah, dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat final dan mengikat putusan MK itu adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan, tetapi dalam negara hukum yang demokratis. Ruang kritik tetap harus dibuka. Kritik yang sehat itu bukanlah bentuk perlawanan terhadap konstitusi, melainkan bagian dari upaya menjaga Mahkamah Konstitusi itu agar tetap berada di dalam koridor hukum, demokrasi, dan keadilan. Saya akan membahas singkatnya tentang kenapa konsistensi penafsiran konstitusi di Mahkamah Konstitusi itu penting. Masuk ke dalam intinya, ketika MK menafsirkan konstitusi secara konsisten dalam setiap putusan, khususnya saat menguji undang-undang, hasil jadi jelas, adil, dan bisa diprediksi. Contohnya, MK menguji Undang-Undang Cipta Kerja. MK menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang harus rapi dan sesuai prosedur. Jadi, bukan cuma isinya, tapi pembuatan juga harus konstitusional, konsistensi. Kayak gini, bikin hak warga makin terlindungi dan sistem hukum jadi lebih tertata. Jadi singkatnya, konsistensi MK itu kuncinya biar negara tetap on track. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga negara yang lahir pasca reformasi melalui perubahan ketiga Undang-Undang 1945. MK dirancang sebagai penjaga konstitusi, the guardian of constitution, sekaligus pengawal demokrasi dan konstitusional warga negara. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjaga supremasi Undang-Undang Dasar 1945 dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengadil hukum dengan menilai kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi berdasarkan asas kepastian hukum dan pendekatan yuridis. Namun, dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan konstitusi secara tekstual. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi kerap mempertimbangkan nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat, sehingga menunjukkan perannya sebagai penafsir moral konstitusi. Pendekatan sebagai hukum yang hidup. Konstitusi itu bukan sekedar teks hukum, melainkan kompleks moral dan politik negara. Ia membatasi kekuasaan, menjamin hak warga negara, dan mengarahkan kebijakan publik. Ketika kebijakan itu menyimpang dari nilai konstitusi yang terancam itu, bukan hanya hukum tetapi keadilan dan demokrasi. Dalam menjaga konstitusi, memastikan kebijakan negara berpijak pada keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, bukan kepentingan sesaat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi itu berperan penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus mengoreksi arah kebijakan negara. Dalam kebijakan publik seringkali dibenarkan atas nama kepentingan nasional tetapi konstitusional menjadi alat uji utama. Apakah kebijakan tersebut melindungi hak warga atau justru malah memperkuat kekuasaan elit? Salah satu contohnya itu dalam putusan MK nomor 35 PUX 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat. Putusan ini mengarahkan kebijakan kehutanan menjadi lebih adil dan berbasis pengakuan hak konstitusional.
Tanpa penjagaan konstitusi, kebijakan berpotensi menjadi alat kekuasaan. Karena itu, menjaga konstitusi itu berarti melindungi hak warga negara, tapi juga memastikan bahwa kebijakan yang adil dan inklusif itu serta menjaga demokrasi. Dalam mengubah arah kebijakan bukanlah pembangkangan, melainkan kesetiaan pada konstitusi selama kebijakan itu diuji berdasarkan nilai konstitusional. Demokrasi tetap hidup dan bertanggung jawab, itu bukan hanya milik negara tapi juga warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategi dalam menjaga supremasi konstitusi. MK menjadi benteng akhir dalam memastikan undang-undang sejarah dengan UUD 1945. Dalam konteks ini, MK berfungsi sebagai pengawal nilai demokrasi dan hak konstitusional warga negara. Namun, setiap putusan MK tidak dapat dilepaskan dari dampak kebijakan yang ditimbulkannya. Beberapa putusan bahkan mempengaruhi arah kebijakan nasional secara signifikan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan MK, apakah MK sekedar menafsirkan konstitusi atau turut membentuk kebijakan baru. Ketika putusan dianggap melampaui kewenangan, kepercayaan publik bisa terpengaruh. Di sisi lain, keberanian MK sering dibutuhkan untuk meluruskan kebijakan yang inkonstitusional. Oleh karena itu, independensi dan integritas hakim konstitusi menjadi sangat penting. Putusan MK harus berlandaskan argumen hukum yang kuat dan transparan. Keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas kebijakan perlu dijaga. MK tidak boleh menjadi alat kepentingan politik tertentu. Sebaiknya MK harus konsisten sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, putusan MK tetap berperan memperkuat negara hukum dan demokrasi.